Veritas Linguae Latinae Centrum, sebuah channel untuk belajar bahasa Latin. Dan pada kali ini kita akan melihat dulu pengantar umum dalam belajar bahasa Latin. Pengantar umum ini dibedakan dari pengantar gramatika, nanti akan kita lihat setelah ini di video berikutnya. Untuk pengantar umum ini akan kita lihat yang pertama adalah tentang Veritas Linguae Latinae Centrum itu sebenarnya apa, kemudian sejarah singkat bahasa Latin, kegunaan belajar bahasa Latin, buku-buku penunjang yang digunakan, dan sistematika pembelajaran secara singkat. Kita langsung saja lihat ke Veritas Linguae Latinae Centrum itu sebenarnya apa. Jadi ini adalah sebuah channel sederhana yang menjembatani bagi siapa saja yang mau belajar bahasa Latin untuk mendapatkan sarana pembelajaran. Karena untuk selama ini pembelajaran bahasa Latin mungkin hanya dilakukan di seminar-seminar saja. Dan bagi Anda yang berminat untuk belajar tetapi tidak masuk seminar, bisa melalui channel video ini. Channel ini bernama Veritas. Kemudian Linguae Latinae Centrum itu artinya adalah pusat bahasa Latin. Centrum itu pusat, Latine itu Latin, dan Linguae itu adalah bahasa. Jadi Veritas Linguae Latinae Centrum artinya adalah pusat belajar bahasa Latin yang bernama Veritas. Lambangnya seperti ini, sudah saya buatkan lambang. Ya, sederhana saja. Di sana ada tulisan In pulchri felicitas in omnia veritas, yang artinya adalah dalam keindahan hendaknya ada kegembiraan, dan dalam segalanya hendaknya ada kebenaran. Jadi veritas itu sendiri artinya adalah kebenaran. Jadi semangat yang hendak diusung dalam hal ini adalah kita hendak melihat sebuah keindahan dalam bahasa Latin. Dan dalam keindahan bahasa Latin itu kita hendak bergembira bersama dalam belajar. Dan tujuan akhir dari belajar ini adalah untuk mencapai pada kebenaran, sehingga dinamakan veritas. Kemudian buku-buku yang digunakan untuk belajar bahasa Latin ini adalah, saya ada beberapa buku. Yang pertama ini adalah Elementa Linguae Latinae, buku yang kedua. Ini ada yang pertama belum saya dapatkan. Ini baru yang kedua, ini fotokopian. Ini buku lama. Di sini sebenarnya cukup lengkap, tapi ini hanya sebagai referensi saja. Kemudian buku yang ini kedua ini adalah Elementa Linguae Latinae yang ketiga. Lanjutannya yang kedua ini tadi. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Buku-buku ini sudah direvisi. Ada edisi revisannya. Ini yang Liber Primus. Ini fotokopian. Ada yang asli, bisa dibeli di penerbit Canisius atau di toko-toko buku kesayangan Anda. Ini sudah revisa, buku yang pertama. Ini sebenarnya hanya revisi saja dari buku yang lama ini. Tetapi ada beberapa hal yang baru nanti akan kita lihat di pelajaran. Tapi acuan yang kita gunakan ini saja, karena ini lebih baru. Ini hanya sebagai pelengkap saja. Ini buku yang lama, ini buku yang baru. Ini yang seri pertama, Liber Primus. Liber Primus buku pertama. Kemudian ini Liber Secundus,
buku yang kedua, ini juga baru saya beli. Yang ini Libertaxius, ini yang paling baru. Ini baru tahun berapa? 2018 mungkin. Bisa dicek nanti. Ini Libertaxius yang terbaru. Jadi ada 3 seri ini. Ini akan kita gunakan, nanti kita bahas. Sementara 3 ini, selain itu saya juga menggunakan, di sini ada buku yang lama juga, judulnya sama Elementa Linguae Latinae, tapi ini isinya adalah gramatika, tata bahasa Latin, gramatika dan sintaksis. Ini juga buku lama, ini tidak ada revisanya, dan ini masih terjemahan lama ini tulisannya. Mungkin nanti suatu saat nanti kalau ada kesempatan bisa direvisi. Ini saya gunakan sebagai acuan saja, referensi. Dan ini juga penting, saya pakai juga. Ini buku tebal. Buku apa ini? Ini adalah kamus Latin Indonesia dari Romo Pren dan Ade Subrata Purwodarminta. Ini Latin Indonesia. Untuk Indonesia Latinnya sementara juga belum ada dan tidak tahu apakah akan disusun oleh siapa. Mungkin nanti kalau juga ada kesempatan bisa, kalau ada yang berminat juga menyusun kamus Indonesia Latin. Ini Latin Indonesia dan saya kira ini cukup standar sekali, sangat standar kamusnya, sangat lengkap juga, dan belum ada kamus lain yang selengkap kamus ini. Jadi kita gunakan saja kamus ini. Isinya juga sangat lengkap untuk ukuran kamus Latin Indonesia. Dan selain itu juga nanti saya menggunakan kamus Latin Inggris Latin, karena itu menurut saya juga banyak yang mengatakan itu paling lengkap, bahkan mungkin lebih lengkap daripada ini. Tapi itu dalam bahasa Inggris. Itu terbitan dari Oxford University Press, dan nanti juga saya akan menggunakan kamus Cambridge. Fisiknya tidak ada, tapi saya menggunakan buku elektronik atau e-book. Baik, itu untuk penunjang bukunya. Lalu sistematikanya yang pertama adalah dari buku pertama ini. Oh iya, bahasa Latin ini sangat luas sebenarnya, ada berbagai macam bahasa Latin, dan yang umum digunakan adalah buku panduan atau belajar bahasa Latin untuk membaca karya Cicero yang berjudul De Bellum Gallicae. Ini juga, buku ini juga menggunakan dari situ, De Bellum Gallicae itu. Jadi isinya, kosakatanya juga banyak yang perang-perang juga, dan juga menggunakan bahasa Latin gereja. Jadi ada banyak bahasa Latin, dan yang akan dipelajari di sini adalah bahasa Latin gereja. Dan itu mungkin bisa disebut juga bahasa Latin yang cukup modern untuk ukuran bahasa Latin, karena sampai abad ke-13 mungkin masih digunakan. Ini juga digunakan untuk Newton juga. Nanti kita akan di tingkat lanjut, nanti akan ada pembelajaran bahasa Latin untuk membaca karya Newton yang berjudul Principia Mathematicae itu. Tapi sementara kita akan belajar dasarnya dulu, De Bellum Gallicae dari buku ini. Lalu saya susun menjadi beberapa kapitula atau bab. Yang pertama kapitula 0 itu berisi tentang pengantar, tentang cara baca dan lain-lainnya. Lalu kapitula pertama itu mulai ke
declinatio atau kata benda, kemudian kata kerja dalam present tense, sampai ke jenis-jenis kata sifat dan kata keterangan. Lalu di kapitula 3 nanti kita akan bahas buku yang kedua ini. Jadi kapitula 1 sampai 2 kita baru sampai di sini. Nanti kapitula ke-3 buku yang kedua, kapitula ke-4 adalah buku yang ketiga. Lalu mungkin ada kapitula ke-5, nanti kita menggunakan bahan bacaan langsung saja. Tapi itu nanti secara umum saja dulu. Baik, sementara sekian dulu saja untuk pengantar sesi yang pertama. Setelah ini akan ada pengantar sesi yang kedua, yaitu tentang pembelajaran kegunaan belajar bahasa Latin dan sejarah bahasa Latin. Kita juga lagi-lagi belum masuk ke gramatika. Kita masuk ke gramatika mulai ke pertemuan yang ketiga. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar.